Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau bercerita sedikit tentang Klarifikasi. klarifikasi mengenai channel YouTube kami yang ini ya, Gilang Rekor itu kena hack beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 hari Jumat. Jumat jam 6 sampai 9 lah. Ya, Jam 6 antara sampai jam 6 9 pagi. sampai jam 9 pagi ya. Itu tiba-tiba pada pagi hari ada pemberitahuan bahwa Surat cinta dari Google ya. ada surat cinta dari email itu Jadi katanya. ceritanya begini. Tadi malam saya kan kerja musik, tembus pagi ya ceritanya, tembus pagi. Di pagi itu saya dapat email dari Google, tapi lucunya di email pemulihan. Dia masuk di email pemulihan bahwasanya akun pemulihan Anda telah diubah. Wah. Jadi ku bilang mungkin gangguan gitu atau apa, jadi ku baikkan Ji. Yang kedua masuk lagi bilang akun Anda dikunci. Jadi kaget mah tuh, jadi ku periksa ternyata dihack betulan Ki. Ya, dan setelah dihack itu kita periksa ya, kita masukkan password yang terbaru. Nah, itu semua ada keterangan telah diganti beberapa jam lalu. Kemudian kita mau pemulihan, tapi email pemulihannya itu sudah dilepas tautkan ya. Lepas taut kan. Lucunya juga begini. Kan ini emailnya Google, emailnya YouTube kan istilahnya? Autentikasi semua sama nomor HP itu pasti teman-teman YouTuber juga begitu Ji. Lucunya tidak ada yang masuk. Kan kita dicoba dulu untuk melakukan pemulihan, tapi pas melakukan pemulihan itu kita disuruh masukkan paspor terakhir yang kita ingat, dan ternyata itu sudah dikunci melalui security key, semacam ala Kayak USB. kayak USB itu. yang yang bisa langsung mengunci password ya. Enggak, itu USB gunanya mungkin pengganti password. Jadi Ya. kalau kita mau login di perangkat lain, semisal itu di HP, di desktop lain toh, dikasih mouse saja itu USB, enggak usah kasih masuk password. Itu pintarnya hacker, canggih sekali sekarang hacker. Jadi kita tidak usah terlalu melogat karena kita orang Bugis. Jadi kenapa bisa kena kira-kira? Karena kita curiganya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu Link di link. Mungkin nggak tahu lah, mungkin mungkin kita sudah klik link tanpa disengaja, ataukah mendownload aplikasi yang di dalam aplikasi tersebut sudah ditanam ranjau, istilahnya ya, ranjau atau malware. jebakan. Dan juga memakai VPN atau DNS dan mengunjungi situs-situs yang artinya yang mungkin diblokir di Indonesia. diblokir di Indonesia. Menggunakan VPN itu atau DNS kita bisa berseluncur di situs-situs lain. Itu mungkin beberapa penyebab yang bisa menyebabkan akun kita dihacker. Jadi langkah awalnya itu kita lihat cara ada melalui Google AdSense ya. Dua cara, Google AdSense sama tim YouTube support. Jelasin bagaimana karena Google AdSense. Oke, lanjut. Jadi langkah-langkahnya itu ada dua ya. Yang pertama itu di Google AdSense, kemudian di tim YouTube support. Di Google AdSense itu di hari yang sama saya mengirimkan email kepada si Google AdSense bahwasanya akun saya telah dihack. Aduh, hack trauma saat ini yang kalinya hack Ya. telah dihack. Kemudian dia balas ya, mungkin beberapa jam ya, karena saya chatnya, saya emailnya juga ke dia itu siang ya, artinya jam kerja hari Menggunakan Jumat. Google jam kerja. AdSense? Google AdSense enggak, saya pakai Google kontak yang lain. Habis sholat Jumat saya sudah email, dia balas mungkin sore, sudah hampir selesai jam kantor ya, dia balas. Kemudian saya balas lagi. Nah, di sini sampai hari Senin belum ada balasannya. Ternyata ini sudah tidak efektif ya. Ya. Sudah tidak efektif. Jadi kenapa saya bilang tidak efektif? Saya juga dapat video yang dimana si pengguna YouTube ini kena hacker. Dia pakai cara itu tapi tidak efektif.
Iya, pertama pakai Google Nah, AdSense. pertama yang pakai Google AdSense itu kan yang ditanyakan biasa dicari ID pupnya, Adipu. ID penayang. Nah itu. Nah, itu dulu sebenarnya efektif beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya, tapi untuk sekarang itu sudah tidak bisa. Jadi siapa tahu teman-teman Anda yang kena dalam browsing yang dapat cara seperti itu, lebih baik tidak usah gunakan cara seperti itu ya, karena sudah tidak efektif. Nah, kemudian kita beralih lagi cari cara lain di Twitter. Pertama chat dulu di Twitter, kalau belum punya buat dulu ya. Kemudian tweet, dicari postingan terbaru dari Twitter, apa namanya? Cari tweet terbaru Dari tim YouTube. Tim YouTube. Tim YouTube. Itu Twitter terbaru, kemudian komentari di sana ya. Apa istilahnya aku Twitter? Tanda komentari. Nge-tweet. Di mention artinya itu di tag kalau bahasanya di tag. Di tag di statusnya bahwa sampaikan keluarnya bahwa akun saya telah dihack, terus cantumkan linknya dan sampaikan sekali lagi linknya harus link yang pertama ya UC, link UC bukan link custom. original, bukan link custom ya. Link original itu Ya. UC pertamanya UC. Kemudian setelah meng-tweet di Twitter biasanya itu dibalas, kita diarahkan untuk tim kreator, dukungan kreator YouTube. Ya. Nah, di situ biasanya kita diberi link, kemudian nanti ada balasan email. Di email baru kita yang kita buat yang gunakan ya untuk kita selalu berhubungan nanti ini di tim kreatornya untuk mengisi formulir. Ya kita lanjut ke isi formulirnya, itu banyak sekali pertanyaan. Mulai dari perlu teman ini ya catat ya, yang perlu dipersiapkan itu dari sekarang ini untuk menghindari atau mengantisipasi jika terjadi nanti. Yang ditanyakan itu kapan, tanggal berapa channel Anda dibuat, itu harus tidak boleh beda dengan yang sesungguhnya, tidak boleh diperkirakan lah, artinya kalau bisa tepat. Jadi biasanya itu cari di bagian tentang ya, di screenshot, di situ ada. Oke, sebentar, perlu digarisbawahi untuk mengisi formulir ini pentingnya itu pakai perangkat yang sering login pakai perangkat yang sering login. Artinya kalau sudah ada formulir dikasih itu kita isi formulirnya itu pakai di mana YouTube Anda yang sering kita login. Desktop PC. Karena di situ tersimpan alamat IP yang dideteksi sebagai yang sering login di situ ya. Supaya lebih mudah untuk diterima lah. Karena YouTube mau tahu siapa sebenarnya punyanya ini. Ya, kita lanjut ya. Di dalam itu ada pertanyaannya tadi, tanggal berapa channel dibuat, kemudian IP. ditanyakan alamat IP. Alamat IP tadi itu perangkat yang sering digunakan. Kemudian itu disuruh ceritakan kronologinya, bagaimana awalnya begini-begini, pada tanggal berapa ini dihack, apa yang terjadi begini-begini, apakah Anda sudah tidak dapat mengakses atau bagaimana kan. Kemudian itu diceritakan semua. Kemudian kita ditanyakan juga apa uploadan terakhir di channel Anda. Seumpama channel Anda berisi konten-konten lagu, itu jelaskan apa judulnya. Saya terakhir kali mengupload lagu ini dengan judul ini, pencipta ini, penyanyi ini, dan lagu yang berjudul ini, dan semacamnya lah. Pokoknya kasih lengkap nih. Kasih lengkap nih Mami. Di situ. Pertanyaan lainnya itu kayak cuman yang diisi email, nama email yang terkait dengan akun YouTube, dan juga memasukkan email yang bisa dihubungi oleh YouTube. Artinya ini email, kan kita sudah tidak dapat mengakses email YouTube ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan email, alamat email yang bisa diajak komunikasi nantinya ke depan ke YouTube. Email. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kami mengisi semua formulirnya, kita kirim kalau tidak salah jam. Tapi masih hari Jumat masih hari Jumat. Sudah hari Seninnya, sudah hari Senin. Itu. Iya. Wah, hari Jumat ya, hari Jumat. Kita isi hari Jumat malam. Pada saat saya sudah mengisi formulirnya, saya kirim itu hari Jumat malam sekitar jam 8 jam setengah 9 kalau tidak salah. Waktu setempat di sini ya. Itu dibalas nanti hari Selasa, karena memang kalau Sabtu Minggu itu libur ya. Jadi walaupun kita balasnya hari Jumat, hari kerja, tapi sudah tutup jam kerja, nanti dibalasnya hari-hari kerja berikutnya. Kita tunggu ke hari kerja di hari Senin, belum masuk. Terus ini bagaimana ya? Belum ada balasan. Jadi kita tunggu lagi sehari. Alhamdulillah paginya ada balasan dari tim YouTube. Jam 9.30.
Ya, jam 9.30. Di situ ada balasan bahwa intinya tim YouTube meninjau dan tim Google meninjau bahwa memang akun kita benar-benar telah disusupi. Dan channel Anda telah diganti namanya, logonya, dan menambahkan konten video dari upload konten yang keluar dari kategori konten. Ya, kategori konten, dan telah melakukan live streaming, yang mana live streaming itu adalah melanggar pedoman komunitas YouTube sehingga akun kami disuspend atau ditangguhkan. Sebenarnya lebih baik lebih baik akun disuspend atau ditangguhkan, karena kalau tidak demikian tidak diamankan langsung oleh tim YouTube, itu bisa saja channel kita diutak-atik ya. Asli. Semua video dihapus atau bagaimana semacamnya. Jadi kita bersyukur tim YouTube. Adapun isi dari email itu di mana di sini tim YouTube mengarahkan kita ke alamat Google Recovery di pemulihan. Saya begini ceritanya, saya coba tetap tidak bisa. Jadi saya berinisiatif untuk membalas lagi ke YouTube. Sebenarnya sudah saya balas sih, menyertakan screenshot bahwasanya saya tidak bisa mengakses ini. Oke, jadi saya tunggu lagi emailnya, mungkin besok hari ini ya. Sebenarnya itu emailnya sampai itu kemarin. Karena ini videonya diambil hari Rabu. Jadi saya lanjut aktivitas itu. Kemudian Randi pakai saya punya HP. Saya punya HP. Kemudian saya lanjut aktivitas, giliran si kandaku ini Randi lagi yang ngutak-atik, ternyata bisa. Jadi jelaskan dulu kenapa bisa. Ya, sebenarnya memang untuk email terbaru dari Google itu ditunggu sebenarnya. Kita tidak perlu buru-buru dikirim, langsung buka. Dan jangan kirim terlalu sering kirim spam ya, jangan spam di email YouTube lah. Ini kenapa tidak bisa terlalu bla. Sebenarnya itu memang butuh proses, jadi kita tunggu. Setelah masuk email itu ada 2 jam, followernya selalu mengarahkan ke ini, belum bisa diklik ya. Setelah 2 jam saya klik, ternyata bisa. Di situ disuruh masukkan jadi tidak langsung ke email YouTube-nya dulu ya. Langsung kita diarahkan dulu untuk buka email pemulihannya yang sudah dilepas tautkan. Dikirimkan kode 6 digit ya, ada loh. kode. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila besok dihacker dan email pemulihannya dilepas ya. Karena YouTube punya sistem tersendiri mendeteksi bahwa email sebelumnya yang sudah dilepaskan adalah ini. Jadi kita loginnya diarahkan login tidak langsung ke email YouTube dulu, tapi ke email pemulihannya dulu. Email pemulihannya itu kita disuruh masukkan login, password. Tapi kemarin ada kendala lagi sini. Kendalanya password email pemulihan, lupa password pemulihan. Males sih, masih lagi sih kadang bagaimana lagi cara email pemulihan juga kita lupa password ya. Jadi ada pilihan di situ, kita coba. Ada pilihan, klik coba cara lain. Di situ ternyata diarahkan untuk kirim kode ke email pemulihan, autentifikasi nomor HP. Nomor HP-nya mamaku coy. Itu nomor HP, sebenarnya kita tidak tahu siapa yang punya nomor HP, tapi ternyata tidak, ku ingat saya memang nomor mama itu. Iya, ternyata nomor HP itu ada di dalam rumah, ada yang pakai. Beruntung juga. Cuman tidak pernah dihubungi. Untuk mengakses email utamanya ini kita itu harus mengirim verifikasi ke email pemulihan ya. Itu ada kode. Kalau tidak salah awal itu huruf G ya. Huruf G itu kita email verifikasi untuk login ke email YouTube utama. Jadi caranya berliku-liku ya. Setelah masuk kita disuruh reset password. Masuk ke, alhamdulillah kita berhasil masuk ke channel utama, akun Google utama. Kita langsung rubah semua passwordnya, kita tautkan kembali semua nomor HP, email pemulihan dan lain-lain. Dan pokoknya semua yang disarankan oleh tim Google kita semua amankan ya. Ini posisinya kan kita sudah masuk nih sudah bisa login ya akun Google utama yang dulu dihack. Kita sudah berhasil login, namun untuk akun channel YouTube kami itu masih disuspend karena memang melakukan pelanggaran live streaming yang melanggar pembajak yang melakukan live streaming itu, sehingga kita disuspend. Kita ini ajukan lagi di channel YouTube kita ya untuk dibuka kembali. Jadi caranya itu teman-teman bisa buka email utamanya,
scroll ke bawah, cari email dari YouTube yang isinya akun Anda telah dinonaktifkan karena Anda melanggar telah pedoman. dinonaktifkan atau ditangguhkan Pedoman karena komunitas. melanggar komunitas. Kemudian di bagian bawah itu ada tulisannya kalau tidak salah, apabila ini merupakan Ajukan banding di kekeliruan. kekeliruan, Ajukan banding. ajukan banding. Klik. Ya, nanti pas diklik itu muncul lagi formulir lagi. Ya, Tapi itu cuma 3 yang di sini, 3 ya, poin. Ada 3 poin ya. Nah, rumit ji 3. Nah, itu sudah gampang sih. Karena sebenarnya tim YouTube dan Google itu sudah meninjau sebelumnya bahwa ini memang sudah disusupi. Jadi tinggal 3 pertanyaan yang kita isi itu yang disuruh kasih masuk apa? Alasan mengapa kira-kira akun Anda ditangguhkan. Kemarin saya jelaskan di situ pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, tapi lebih baiknya mungkin bahasa Inggris Bahasa ya, Inggris di. supaya lebih cepat. Ya. Kemarin saya sampaikan di sana bahwa akun YouTube saya disuspend. Itu adalah bukan atas kendali saya, karena akun YouTube saya disusupi dan telah dibajak oleh seseorang dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pedoman komunitas sehingga akun YouTube saya disuspend. Mohon tim YouTube untuk memulihkan kembali channel saya karena saya sudah bisa mengakses kembali akun YouTube saya, akun channel saya. Nah, itu saya kirim channelnya, emailnya tanggal kemarin jam sekitar jam 3 kalau tidak salah, jam 3 jam 4 saya kirim sore, dan alhamdulillah Tadi pagi, wow, pukul 12 lewat 11. ya, lewat 11, alhamdulillah channel itu sudah rekor kembali. kembali dengan nama yang berbeda. Dengan nama yang berbeda. Pertama dia kembali, wih siapa ini saya tidak kenal. Nah ternyata channel kita sudah diganti namanya ya. Kembali tapi namanya diganti, Space News dan Logonya juga. logonya semua. Ini langkah awalnya itu jangan langsung rubah semua apa yang ada. Pertama itu harus ganti nama dulu Dan logo. dan foto profil itu ganti. Tunggu beberapa jam ke depan baru diedit lah yang lain, karena biasanya kan ini kan masih proses pemulihan. Dan apabila ada komentar yang hilang itu juga akan kembali semua nantinya, karena memang ini masa-masa proses pemulihan memang. Dan untungnya setelah pemulihan itu masih termonet ya. Ya. Masih dalam program partner YouTube. Alhamdulillah, karena yang saya lihat di channel teman-teman yang lain ya, biasanya sudah kembali itu biasanya monetisasinya dicabut atau videonya diprivasi, jadi ditangguhkan monetisasinya. Tapi alhamdulillah mungkin karena tindakan kita cepat, jadi si hacker ini belum sempat mengutak-atik terlalu banyak di channel kita, karena hackernya monetisasinya masih aktif, belum sempat mempribadikan video dan menghapus video-video lainnya ya. Alhamdulillah. Lanjutkan dah. Senang sekali kayak ini. Ya jadi sebagai kesimpulan dan penutup ya, bahwa teman-teman jangan merasa bahwa channel selalu merasa bahwa channel saya sudah aman, sudah melakukan verifikasi dan macam-macam, karena ada saja cara dari hacker untuk masuk atau menyusup di channel kita ya. Tadi itu saya sebutkan tadi bahwa pokoknya hindari mengklik link, mendownload aplikasi, Pasang antivirus. Ya, dan pasang antivirus yang Berbayar. Iya wajah yang betul-betul yang bagus ya, karena ada beberapa antivirus sebenarnya tidak recommended ya, karena biasanya kalau kita pasang itu tidak menemukan virus atau ranjau yang ditanam hacker di perangkat kita. Jadi pakai ada nama antivirus yang sebelum komputer saya kena hack atau akun saya kena hack di komputer, saya memang tidak punya antivirus. Berani bos. Antivirus itu tidak mendeteksi, dan setelah saya beli antivirus yang berbayar, itu namanya Kaspersky, was recommended sekali tuh. Banyak sekali virus di komputer saya. Cantumkan anunya, cantumkan. Recommended sekali tuh. Apa? Recommended. Itu menemukan virus-virus yang nyempil. Kaspersky. Bahasa Arab pasti ditemukan ya. Kemudian tadi apa? Sudah. Kemudian seminimal mungkin, kalau tidak perlu tidak usah
browsing atau ke situs-situs yang sudah memang dibatasi di Indonesia Pokoknya ya. kentar gitu kalau situs ini spam ini, iklan spam ini. Ya, Install juga di komputer di aplikasi browser ekstensi itu adblocker. Adblocker di sini gunanya untuk memblokir semua iklan-iklan yang punya spam ranjau. lah. Kita membuat konten ini bukan sebagai so pintar atau apa lah ya. bukan. Kita Rasa hanya syukur sebenarnya, bersyukur juga, bersyukur, mau berbagi. ya, berbagi artinya kita rasa bersyukur, cukup lah Gilang Record saja yang mengalami hal seperti ini ya. Semoga. Semoga siapa tahu, tapi siapa tahu besok-besok ternyata masih ada teman yang kena, bisa nonton video inilah. Artinya Atau kontak kami di kontak kami siap bantu, karena kami tahu rasanya itu sakit betul. Ya, apalagi kalau darah-darah kami kan sekitar darah kami datang langsung saja ke studio. Insya Allah saya sama siapa nama saya? Gilang, saya? Gilang siap bantu ya, karena kita tahu rasanya itu sakit sekali kalau channel Oke. Jadi mungkin juga kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport ya. Yang selalu mensupport ya. Pokoknya selalu intinya tetap semangat, jangan pernah padam ya. Karena kalau padam itu kan cara-caranya bagaimana semua seperti itu ya. Mungkin hanya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video-video Gilang Record selanjutnya ya. Video-video mungkin kita ini kembali semangat lagi mengupload ini, membuat konten dan mengeluarkan karya-karya terbaru dari Gilang Record. Mungkin ini konten pertama klarifikasi Iya, karena baru pertama kali memang kena. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam lestari lagu guys.